Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Kak Hastin pada channel Hastin Edu. Channel ini dibuat berdasarkan dari banyaknya cerita yang masuk kepada Kak Hastin mengatakan bahwa matematika itu sulit. Oke, kita ubah dari matematika yang tadinya seperti ini menjadi seperti ini. Sudah siap ya teman-teman? Oke, karena ini konten akan lama, maka teman-teman silahkan kalau yang lebih suka mendengar silahkan gunakan headset. Kalau yang suka menulis silahkan dengarkan dan siapkan alat tulis. Dan jika teman-teman tipe yang suka belajar sambil ngemil silahkan diambil cemilannya. Fokus ya teman-teman. Jadi langkah pertama agar kalian bisa menyukai matematika adalah ubah mindset atau cara pandang siswa terhadap matematika. Apa yang dimaksud Kak Hastin? Ajarkan bahwa kesulitan dalam matematika adalah bagian dari proses belajar. Jadi, jika ada kesulitan, itu tandanya bukan kegagalan. Jika siswa memberikan jawaban yang salah atau melakukan kesalahan adalah kesempatan untuk belajar. Itu harus Bapak Ibu jelaskan ke siswa, tanamkan ke pikiran mereka, sehingga siswa tidak akan takut untuk melakukan kesalahan dalam mengerjakan. Kita juga perlu menjelaskan bahwa matematika adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dikembangkan dengan latihan. Jadi, siswa yang bisa matematika atau pintar dalam mata pelajaran matematika itu bakat bawaan yang hanya dimiliki oleh sebagian orang. Bagaimana? Seperti contohnya Jerome Pauline, Kak. Itu kan pintar banget matematika. Iya, tapi lebih banyak siswa yang justru pandai matematika itu berkat dari pembelajaran. Jadi dia mau belajar, dia tidak lelah untuk belajar. Jadi, jika kalian merasa di kelas itu, oh kak, kok nilai saya yang rendah ya termasuknya di kelas, jangan menyerah teman-teman, jangan minder. Kalian harus lebih sering lagi berlatih, karena matematika itu ilmu yang bisa dipelajari dan bisa dipahami dengan kita sering berlatih. Percaya deh teman-teman, ayo mulai sekarang, kalian harus sering berlatih ya. Langkah kedua, yaitu mulailah dengan masalah atau konsep yang lebih sederhana. Jika sudah berhasil, maka tingkatkan kesulitannya secara bertahap. Kenapa kok demikian Kak Hastin? Karena keberhasilan kecil dalam menyelesaikan soal matematika dapat membangun kepercayaan diri siswa. Contoh Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajarkan 1 ditambah 1 itu berapa? Ketika siswa sudah bisa menjawab 2, nah, itu berikan apresiasi dulu Bapak Ibu. Karena dengan siswa bisa tahu, oh saya bisa nih mengerjakan ini. Nanti mereka akan lebih percaya diri Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu naikkan lagi level kesulitannya. Selanjutnya, langkah ketiga. Agar mencintai matematika, siswa harus kenal dan paham dulu. Apa itu matematika? Kenapa harus belajar matematika? Dan apa manfaatnya belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari, supaya siswa tahu betapa pentingnya matematika. Teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, kira-kira siapa sih penemu matematika itu? Sebenarnya siapa penemu bidang ilmu yang kerap kali ditakuti oleh banyak orang dan membuat kita berpikir 7 keliling ini? Tapi kalian jangan langsung membencinya loh. Justru sosok penemu matematika ini sangat berjasa. Karena apa? Karena matematika memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita cari tahu bareng-bareng teman-teman. Dikutip dari buku 100 ilmuwan dan penemu terpopuler di dunia oleh tim Sunrise Pictures di tahun 2021, Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang memperkenalkan ilmu-ilmu dunia matematika. Nama lengkap dari Al-Khawarizmi adalah Abdullah Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi lahir di Khawarizm yang merupakan sebuah kota yang terletak di bagian selatan dari Sungai Oxus atau sekarang dikenal dengan kota Uzbekistan. Lahirnya pada tahun 780 Masehi. Pada saat kecil, Al-Khawarizmi pindah bersama orang tuanya ke selatan kota Baghdad atau yang sekarang dikenal dengan Irak dan meninggal di Baghdad juga pada tahun 850 Masehi. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang pertama kali menemukan ilmu aljabar, geometri, hingga aritmetika. Saya yakin kalian pasti tidak asing dengan aljabar, geometri, hingga aritmetika itu ya teman-teman. Ilmu-ilmu tersebut sampai sekarang masih banyak digunakan dan dipelajari
baik dari bangku sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Kalian sudah mengenal ya teman-teman siapa penemu matematika? Nah, yang selanjutnya kalian juga harus tahu kenapa sih harus belajar matematika. Jadi, kalian harus belajar matematika karena dengan belajar matematika dapat membantu kita untuk memiliki pikiran yang logis dan juga meningkatkan kemampuan pola pikir. Selain itu, penggunaan algoritma dalam matematika juga berperan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, tanpa matematika, hidup kita tidak akan seperti yang sekarang ini. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa manfaat belajar matematika untuk kehidupan sehari-hari. Ini banyak sekali ketika kakak mengajar, baik dari sekolah dasar, sekolah menengah, sampai ke perguruan tinggi. Pertama ditanyakan, untuk apa sih kita belajar matematika? Emang ada di kehidupan sehari-hari manfaatnya? Jika ada pertanyaan seperti itu teman-teman, Kak Astin akan menjawab pasti ada dan banyak sekali manfaatnya. Manfaat yang pertama yaitu untuk menghitung dan mengelola uang. Nah, kalau tentang uang pasti cepat paham nih. Kak Astin pasti sangat yakin. Nah, yang pertama itu memahami anggaran. Yang kedua, menghitung kembalian. Yang ketiga, yaitu menghitung uang saku. Nah, ini kalau misalkan orang tua kalian memberikan, misalkan satu hari itu 100.000 untuk berangkat ke sekolah. Nah, besok memberikannya 90.000. Kalian pasti tahu kalau itu kurang 10.000 kan? Nah, itu artinya kalian sudah bisa berhitung. Yang selanjutnya yaitu menabung dan yang terakhir yaitu perhitungan uang saat berbelanja. Manfaat bagi kehidupan sehari-hari yang kedua yaitu kalian jadi bisa untuk mengukur dan menghitung. Contohnya apa Kak Hastin? Jadi memahami ukuran, volume, dan berat yang nantinya akan berguna misalkan saat kalian memasak atau membuat kerajinan. Misalkan nih, kalian akan membuat kue. Nah, ketika membuat kue, pasti kalian akan membutuhkan telur misalnya. Atau misalkan kalian membutuhkan tepung. Kalian jadi tahu nih gimana cara mengukur tepung itu, berapa beratnya, nah telurnya ada berapa. Nah itu merupakan contoh dari manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut lagi nih teman-teman, manfaat yang ketiga yaitu dalam mengatur waktu. Membantu siswa membaca jam, menghitung durasi, dan mengelola waktu untuk kegiatan sehari-hari. Manfaat yang keempat yaitu dalam hal pengambilan keputusan. Jadi, jika kita memahami matematika, maka akan membantu dalam membuat keputusan keuangan yang cerdas berdasarkan data dan probabilitas. Seperti ketika nanti kita dewasa atau misalkan kita sudah bekerja nih, terutama ya yang sudah bekerja, kita akan memilih nih. Kadangkala kita dihadapkan dengan yang namanya asuransi atau investasi. Nah, itu kita bisa hitung dengan berbekal belajar matematika. Selanjutnya, peningkatan keterampilan dan teknologi. Matematika itu mendasari banyak teknologi dan ilmu pengetahuan dari komputer hingga konstruksi. Ternyata banyak sekali ya teman-teman manfaat dari belajar matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kalian sudah tahu betapa banyaknya dan betapa pentingnya manfaat belajar matematika. Maka dari itu, yuk teman-teman, kita semangat lagi untuk belajar matematika. Semoga dengan video ini bisa mengubah pandangan kalian tentang matematika. Yang tadinya matematika itu sulit, maka sekarang pandangannya adalah matematika itu menyenangkan dan memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan bahas lebih lanjut lagi teman-teman pada pertemuan selanjutnya. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.